Euro 2024 merupakan momen yang menggembirakan bagi timnas Slovenia. Penantian 24 tahun mereka untuk bermain di kompetisi elit ini akhirnya lunas terbayar. Slovenia sudah lama tidak bermain di turnamen Euro. Mereka terakhir kali bermain di ajang elit ini di Euro 2020 silam yang digelar di Belgia dan Belanda. Semenjak saat itu, mereka tidak pernah kembali ke turnamen ini. Di kualifikasi Euro 2024, Slovenia berhasil lolos dengan status sebagai runner-up grup H dengan raihan total 22 poin. Jumlah poin mereka sebenarnya sama dengan Denmark yang berstatus sebagai juara grup, namun mereka kalah head-to-head melawan The Danish Dynamite. Di Euro 2024 ini, Slovenia ingin mencatatkan sejarah baru. Mereka tidak ingin sekedar jadi penggembira, di mana mereka ingin melaju ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Namun untuk lolos ke babak gugur, jalan yang ditempuh Slovenia dipastikan tidak mudah. Tergabung di grup C, mereka harus bersaing dengan Inggris, Serbia, dan Denmark untuk bisa lolos ke fase gugur. Mampukah tim berjuluk Keksi ini membuat sejarah di Euro 2024 ini? Mari kita lihat apa saja kelebihan dan juga cara mereka bermain. Taktik dan formasi timnas Slovenia. Slovenia kembali tampil di turnamen besar pertamanya sejak terakhir kali di Piala Dunia 2010. Sekilas tidak banyak yang terlihat berubah. Maciej Kek yang melatih mereka di Afrika Selatan pada 2010 kini menjalani periode keduanya sebagai pelatih kepala tim nasional setelah kembali pada November 2018 silam. Mereka menggunakan formasi 4-4-2 sama seperti saat itu, meskipun tentunya tidak ada lagi pemain tersisa dari skuad 2010. Slovenia adalah tim yang dibangun berdasarkan struktur. Peralihan ke formasi 4-4-2 terjadi pada akhir UEFA Nations League 2022. Ketika saat itu mereka finish ketiga dalam grup yang berisikan Swedia, Serbia, dan Norwegia, setelah awalnya bermain dengan 3 back. Dalam 19 pertandingan sejak perubahan sistem tersebut, Slovenia telah meraih 13 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Mencetak 34 gol dan kebobolan 16 gol, serta mencatatkan 7 clean sheet. Pencapaian tersebut membuat tahun 2023 menjadi tahun kalender terbaik mereka dalam hal kemenangan, dengan total 7 kemenangan dari 10 pertandingan, dan juga rasio 2 gol per pertandingan. Gaya bermain mereka sangat minim resiko. Mereka menerapkan pressing ketat saat lawan melakukan tendangan gawang, tetapi dengan cepat mundur ke formasi 4-4-2 di area tengah lapangan. Slovenia gigih dalam hal membangun serangan, menekan secara agresif ketika tim lawan mengoper bola ke lini tengah. Mereka memaksa tim lawan untuk mengalihkan bola dan melakukan crossing. Meskipun Slovenia bermain dengan 4 back dan secara teori rentan terhadap kelebihan penyerang lawan dengan sistem wingback, mereka melakukan pressing agresif terhadap pemain sayap dan back lawan. Hal ini memaksa back tengah lawan untuk mengoper jauh dan menahan wingback. Slovenia berbahaya dalam serangan balik, terutama karena mereka meninggalkan 2 penyerang mereka saat bertahan jauh. Anda akan bisa melihat umpan terobosan atau dribble dari pemain gelandang. Mereka juga berulang kali mencetak gol dari tendangan gawang lawan ketika lawan mereka melakukan tendangan ke depan dan Slovenia memenangkan duel udara. Kemudian dengan cepat melakukan serangan balik ke belakang garis pertahanan lawan yang tinggi. Slovenia mungkin tim terlemah di grup, tetapi mereka bisa membuat pertandingan menjadi ketat. 16 dari 26 kemenangan mereka di bawah asuhan Kek diraih dengan selisih 1 gol. Dengan 8 dari 12 kekalahan juga dengan selisih 1 gol. Dalam banyak hal, mereka memainkan gaya turnamen yang ideal dan disiplin. Mereka hanya menerima 10 kartu kuning dalam 10 pertandingan kualifikasi. Paling sedikit dari negara manapun yang lolos ke Jerman dan lolos otomatis untuk pertama kalinya. Pemain kunci Slovenia. Jan Oblak, kapten tim nasional dan penjaga gawang ini, akan mewujudkan mimpi masa kecilnya. Ia melakoni debut internasional pada akhir 2012 dan akhirnya akan mewakili Slovenia di turnamen besar. Kemampuan penjaga gawang Atletico Madrid ini memang sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang terbaik di dunia menjadi lebih standar. Namun catatan internasionalnya sangat solid. Oblak memiliki 30 clean sheet dan hanya kebobolan 53 gol dalam 64 penampilan. Sementara Benjamin Sesko
adalah senjata Slovenia lainnya. Ia baru berusia 21 tahun, tetapi dengan tinggi badan 193 cm, ia memiliki profil yang fenomenal dan menjalani musim debut yang luar biasa di RB Leipzig. Dia kuat secara fisik, berbakat secara teknis dan matang. Tidak banyak striker seperti ini di dunia. Šeško berkontribusi banyak dalam membangun serangan, mampu memenangi duel udara dan mengalirkan bola ke lini tengah, serta pandai berlari mencari ruang. Yang terpenting, ia juga jago mencetak gol dengan berbagai cara dalam jumlah yang fantastis. Pemain termuda dan pencetak gol termuda Slovenia ini telah mencetak 11 gol dalam 29 penampilan. Ia memiliki peluang besar untuk memenangkan gol terbaik di turnamen ini, dengan kecenderungannya untuk mencetak gol yang spektakuler, seperti saat kita melihat tendangan volinya ke gawang Swedia dan Norwegia di ajang Nations League 2022, yang ia cetak dengan kedua kakinya. Kelemahan timnas Slovenia. Para pemain ini secara individu memang kurang pengalaman di turnamen besar. Belum ada yang pernah tampil di Piala Eropa atau Piala Dunia sebelumnya. Kedalaman skuad juga terbatas. Hanya ada 4 pemain yang bermain di 5 liga top Eropa. Slovenia sangat membutuhkan pemain mereka untuk bersinar di kedua ujung lapangan. Pemain yang perlu diwaspadai. Josip Ilicic yang kini berusia 36 tahun dipanggil kembali oleh Kek untuk turnamen ini meskipun tidak bermain sepak bola internasional sejak November 2021. Dia adalah pemain dengan jumlah penampilan terbanyak kelima bersama Samir Handanovic dengan total 91 penampilan di tim nasional Slovenia. Dan Ilicic juga adalah pencetak gol terbanyak ketiga. Ilicic dilepaskan oleh Atalanta pada akhir musim 2021-2022 setelah 5 musim bermain di sana. Sekarang ia bermain untuk NK Maribor di Liga teratas Slovenia. Sebagai penyerang serba bisa, kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai gelandang sayap, mendampingi duet penyerang utama yaitu Šeško dan Andras Sporar. Dan berikut adalah daftar lengkap pemain timnas Slovenia. Dan berikut ini adalah jadwal pertandingan babak grup timnas Slovenia di ajang Euro 2024. Pada Minggu 16 Juni, Slovenia akan menghadapi Denmark. Kemudian pada Kamis 20 Juni 2024, Slovenia akan menghadapi Serbia di Allianz Arena. Sementara pertandingan terakhir di fase grup yang merupakan laga paling penting antara Inggris versus Slovenia akan digelar pada Rabu 26 Juni 2024. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.